Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang dialami oleh teman saya sendiri. Sebut saja nama teman saya adalah Den Bagus Blangkon. Dia anak Jogja asli ya, yang kebetulan beberapa tahun yang lalu ya pernah datang ke tempat saya dan bercerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis yang sering dia alami. Namun kali ini saya hanya akan menceritakan salah satu kisah yang dialami dia, yaitu si Mas Den Bagus itu, yang akan saya tuangkan di video kali ini beserta dengan cuplikan-cuplikan video saya yang lama, tentunya dengan sedikit sentuhan editing agar bisa masuk atau menyesuaikan dengan cerita yang saya bawakan kali ini. Jadi di sini saya akan bercerita sebagai pihak kesatu atau orang kesatu, atau di sini disebut saja saya akan bercerita sebagai Den Bagus, alias saya akan bercerita menjadi dirinya. Seperti apa ceritanya? Mari kita lihat. Tahun 1995, sebagai mahasiswa yang baik, saya mengikuti KKN sebagai salah satu syarat menjadi sarjana. Lokasi KKN kebetulan ada di daerah Kulon Progo, tapi kejadian yang akan saya ceritakan atau yang saya alami itu ada di daerah Bantul, di lokasi KKN teman-teman saya. Oke, waktu itu saya mengunjungi lokasi KKN yang ada di wilayah Samas, Bantul. Saat berangkat siang hari, rencana mau ke pantai di sore hari, sekalian lihat sunset di pantai Samas. Pada saat itu kejadian baik-baik saja, alias berjalan dengan lancar dan sentosa. Malamnya kita ngobrol bareng, ngalor ngidul, ngeliatan ngulung, gibah sana sini seperti layaknya seorang laki-laki pada umumnya. Ya bercerita tentang cewek, bahenol, atau apapun itu, obrolan biasa lah ya. Namun tidak lupa pula, walaupun obrolan laki-laki kurang kerjaan, kita juga menyempatkan sambil diskusi menentukan program apa yang akan dikerjakan di lokasi KKN masing-masing. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saya mesti pulang ke rumah buat mempersiapkan basar di dusun yang saya diami atau yang saya tinggal selama KKN itu. Setelah pamit kepada teman-teman saya engkol motor. Kebetulan motor saya adalah motor tua, yaitu motor Honda S90. Motor itu pula yang saya pakai selama KKN, yaitu Honda S90 tahun 1972. Namun sudah saya modifikasi sedikit, walaupun tua tapi tetap bertenaga. Terbukti saya coba naik ke gua atau ke tanjakan-tanjakan di manapun yang ada di lokasi dekat itu masih oke saja, tidak ngadat alias sehat walafiat. Singkat cerita, saat itu penerangan jalan belum banyak, rumah-rumah penduduk masih berjauhan, sehingga jalan melewati dusun seperti melalui lorong gua yang gelap dan petang. Untung penerangan lampu motor padang jinglang, karena sudah saya modifikasi menggunakan lampu yang agak lebih modern sedikit lah ya. Saya fokus kepada jalan yang belum mulus alias masih bergeronjal seperti wajah-wajah yang lagi jerawatan itu. Kemudian kurang lebih baru berjalan 100 meter dari rumah Pak Kadus, tiba-tiba motor saya mati mesinnya. Mati sendiri, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Tak engkol-engkol berulang kali tidak mau menyala. Akhirnya saya putuskan balik ke rumah Pak Kadus, tempat menginap teman-teman KKN saya. Karena jika diteruskan ke arah jalan Parangtritis dengan menuntun motor atau mendorong motor, gila itu masih jauh banget, bisa bikin betis saya segede gaban nanti. Sambil mendorong motor saya coba selah atau engkol lagi. Ternyata malah mesinnya nyala. Ya udah, mumpung mesinnya nyala, saya pikir balik lagi aja, coba kan mesinnya nyala. Untuk kemudian saya balik lagi untuk pulang. Dan lagi-lagi pas lewat tempat yang tadi, ingat tempat yang tadi ya, saya tidak menyebutkan tempat itu apa, karena waktu itu saya belum tahu bahwa tempat itu apa, saya belum tahu. Motor saya tiba-tiba mesinnya mati sekali lagi. Saya engkol-engkol, saya selah-selah, maklum nggak ada elektrik starternya ya, udah S90 itu belum ada elektrik starternya, jadi tetap saya engkol-engkol, saya selah-selah, tetap mesin nggak mau hidup. Akhirnya daripada kelamaan dan daripada saya bingung di situ, karena mengingat di situ memang tempatnya gelap dan tidak ada penerangan apapun, tidak ada rumah penduduk juga, akhirnya saya putuskan untuk balik lagi ke rumah Pak Kadus dengan maksud tujuan untuk menginap di tempat tersebut. Baru besok pagi-pagi pulang, dan akhirnya saya mendorong motor itu ke tempat Pak Kadus dengan kondisi mesin masih mati. Oke, kemudian singkat cerita, keesokan harinya pagi-pagi saya cek kondisi motor. Loh, ternyata normal. Tidak ada yang rusak, di engkol, diselah langsung hidup. Saya bingung, padahal belum saya otak-atik motornya kan. Semalam begitu pulang dari tempat yang macet itu, saya dorong ke rumahnya Pak Kadus, langsung tidur, tidak pernah saya otak-atik motornya.
Atau mungkin adakah teman-teman saya yang mengutak-atik motor saya untuk membetulkannya? Tapi saya pikir nggak mungkin lah ya, karena sewaktu saya datang ke tempatnya Pak Kadus, teman-teman saya juga udah pada tidur. Oke, dan kebetulan di situ ada Pak Kadus. Beliau bertanya kepada saya, ada apa kok balik lagi semalam? Lalu saya jelaskan kejadian semalam. Ya, tentang itu, tentang motor saya yang mogok di tempat itu. Kira-kira jarak 100-150 meter dari rumahnya Pak Kadus, motor saya mogok 2 kali di tempat itu. Bolak-balik ketika lewat tempat itu, mogok terus. Saya jelaskan lengkap. Pak Kadus yang mendengar cerita saya cuma manggut-manggut sambil mesam-mesem. Lalu bilang, "Mas, semalam kan malam Jumat Kliwon. Tempat jenengan mogok itu kan makam yang wingit." Tanda kutip, makam yang wingit itu adalah kuburan yang angker ya. Wingit itu angker. Oh walah, jebol makam toh. Makanya semalam rasanya seriwing-seriwing pas ditungku. Saya merasakannya. Pak Kadus kemudian kasih saran, jika mau lewat makam tersebut, apalagi bukan penduduk asli, sebaiknya uluk salam atau memberi salam untuk lewat biar tidak digoda atau diganggu. Akhirnya singkat cerita, sambil pulang saat lewat jalan yang semalam, padahal ini kondisi pagi hari loh ya. Sebelum makam, saya memberi salam dalam hati. Waktu lewat makam itu, motor tak bawa pelan sambil lihat kondisi makam. Pancen wingit sih, memang bener-bener wingit ya. Makam tanpa pagar, tampak rimbun, dan ada beberapa pohon yang besar. Pokoknya makam itu gelap banget. Walaupun kondisi siang pagi masih ada sinar matahari menyoroti, tapi tetap makam itu kelihatan itu kayak wingit angker, rimbun banget ya. Kelihatan kayak gelap banget. Untung semalam tidak ada yang ngajak bercanda. Main cilubah bisa moncrot saya. Jadi itu adalah salah satu kisah yang saya ceritakan melalui pengalaman teman saya ya, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian ya. Mohon maaf jika mungkin ceritanya kurang seru atau kurang seram atau gimana gitu ya. Ya maklum, ini adalah kisah sesungguhnya yang tidak saya bumbui dengan yang aneh-aneh atau apa-apa. Padahal kalau misalkan saya bumbui dengan sesuatu yang aneh-aneh juga bisa sih sebenarnya ya. Jadi bisa menampilkan ini itu bisa sebenarnya. Tapi saya nggak mau karena itu bisa bersifat pembodohan masyarakat. Jadi lebih baik alami sajalah ya. Alami apa yang saya ceritakan juga seperti itu, ya udah terima apa adanya seperti itu. Begitu ya. Ya tidak seperti yang lain-lain lah, yang channel-channel lain maksudnya ya, yang banyak settingan, banyak drama. Aduh, demi hamba aset ya. Alah cacatnya dapur bodoh. Ya tapi bodoh lah, karena dolar itu nikmat memang ya, karena dolar lagi naik. Ya maklum saja kalau jadi hamba AdSense. Aduh. Oke wes, mungkin akan saya akhiri dulu cerita saya sampai di sini ya. Ini berada di tempat angker juga ini sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kita percaya sesuatu kepada Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa menyikapinya dengan lebih bijak dan lebih baik. Oke wes, mungkin daripada saya banyak bacot, akan saya akhiri dulu video sampai di sini. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan tuh. Dan sekarang Iwi Motovlog atau Antri Motor Rider, peace out. Cuy.